Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan alimil ulama, asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, jamaah sekalian dalam keadaan sehatul afiah, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 11 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 11 Januari 2025 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara jamaah kita, di antara keluarga kita, karib kerabat kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan lahir dan batin, sembuh seperti sedia kala. Dan dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula, semoga hasil daripada pertemuan ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي amin. Kita sambung terlebih dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jam sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, dan pada pertemuan ini masih bab 23, bab tentang babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintah untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Masuk ke hadis nomor 9 di urutan bab 23 ini, atau dari total hadis yang kita kaji berurut ke 192. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abu Sa'id. Abu Sa'id di sini adalah nama lain dari siapa? Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Kita semua tahu beliau adalah gegedugnya ulama kalangan tabi'in. Ya, ulama kalangan tabi'in. Beliau lahir di mana, Pak? Masih ingat? Walaupun belakangnya ada kata Al-Basri, tapi kelahiran beliau dari kota Madinatul Munawwarah pada tahun 21 Hijriyah. Dan ingat, beliau pernah menyusu kepada salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Cuma ketika usia 14 bulan ini Imam Hasan Al-Basri dibawa serta oleh orang tuanya pindah ke kota Basrah, negeri apa namanya, Irak, dan menetap di sana sampai wafat di sana. Karena itulah beliau dikenal dengan gelar Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Beliau berguru kepada para sahabat, mulai dari Imam Sayyidina Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, termasuk Ali bin Abi
Thalib radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai semua para sahabat tersebut. Amin ya rabbal alamin. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'idz bin Amrin radhiyallahu anhu. Ini hadis kalau tidak paham konteks atau kaitannya, ini tidak paham isinya. Anna A'idz bin Amrin, bahwa ada seorang sahabat namanya A'idz bin Amr. A'idz bin Amr ini termasuk sahabat Nabi yang cukup panjang umurnya, sampai wafatnya itu tahun 61 Hijriyah. 61 Hijriyah, bayangkan kalau ketika hijrah saja katakanlah baru lahir umurnya 61. Kalau ketika hijrah sudah 20, umur berapa? 80. Ini lebih. Ya. Bahwa ada seorang sahabat namanya A'idz. Ya. A'idz bin Amr radhiyallahu taala anhu. Dakhala, beliau ini A'idz pernah masuk ala Ubaidillah, ke tempatnya Ubaidullah ibni Ziyadin bin Ziyad. Bayangkan Pak, ada seorang namanya Ubaidillah atau Ubaidullah bin Ziyad. Siapa Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ziyad ini? Beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Basrah, Kufah. Ya. Kenapa tadi saya membahas sedikit, mengingatkan kembali siapa itu Imam Hasan Al-Basri, biar nyambung. Imam Hasan Al-Basri, ulama kalangan tabi'in, beliau besar, tinggal dan berdakwah sampai kemudian wafat di kota Basrah. Ini supaya ada kaitan. Ini Imam Hasan Al-Basri mengisahkan, dulu ada seorang sahabat yang panjang umurnya namanya A'idz bin Amr radhiyallahu anhu. Ini A'idz, beliau mengalami masa kepemimpinan daripada Muawiyah. Ya. Beliau ini mengalami saat itu, A'idz saat tinggal di mana? Di Basrah. Di Basrah, di apa tadi, negeri apa namanya? Irak. Beliau mengalami pernah dipimpin seorang gubernur namanya Ubaidillah bin Ziyad atau Ibnu Ziyad. Nanti akan nyambung nih. Siapa Ubaidillah bin Ziyad ini? Ini sejarahnya sejarah kelam. Ubaidillah bin Ziyad ini pernah mengirimkan, menurut satu riwayat, 4.000 pasukan. 4.000 pasukan untuk menghadang rombongan Sayyidina Husain bin Ali, ya, yang merupakan salah satu daripada cucu kesayangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ingat tragedi Karbala? Nah, inilah Ubaidillah yang sangat lalim, yang sangat jolim dalam memimpin. Sampai-sampai ini Ubaidillah bin Ziyad atau Ibnu Ziyad, dialah yang melakukan penyerangan, penghadangan rombongan Husain bin Ali.
yang kemudian mengakibatkan syahidnya Imam Husain. Sejarah tentang ini memang harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Kalau keliru bisa saja kita ini dituduh pro Syiah. Atau kalau tidak hati-hati bisa saja kita dituduh anti dengan Sayyidina Husain. Ini harus hati-hati. Sebenarnya sejarahnya itu Bapak pernah mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Pak melanjutkan kekhalifahan sepeninggal Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman ini digantikan oleh Sayyidina Ali bukan tanpa sebab, tapi kala itu Sayyidina Utsman bin Affan ada yang membunuh dan belum diketahui siapa yang membunuh. Nah, kepengen dari kerabat Utsman yakni Muawiyah, kepengennya itu pemimpin pengganti daripada Utsman bin Affan itu melakukan kisos, melakukan penindakan kepada orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma Sayyidina Ali beda ijtihadnya. Sayyidina Ali berhati-hati, sangat berhati-hati supaya tidak salah dalam melakukan penghukuman. Sedangkan Sayyidina Muawiyah ini tidak terima kalau Sayyidina Ali lembek-lembek saja. Nah, inilah awal mulanya ya, terjadi ijtihad yang kemudian pecahlah perang, namanya perang Siffin. Nah, berawal dari sini Pak. Berawal dari sini. Kemudian Sayyidina Ali meninggal dunia, bahasa lainnya mungkin tewas, itu pun oleh Ibnu Muljam ya. Jadi Muawiyah dengan Sayyidina Ali berhadap-hadapan itu bahasa kasarnya ya dalam peperangan itu ya. Sebab tadi hanya masalah perbedaan pendapat ya. Ini kita menyikapinya bagaimana sebagai umat, menyikapi dua-duanya sahabat Nabi. Maka jalan tengahnya kita menyikapi perbedaan ini adalah bahwa dua-duanya sedang berijtihad. Cuma dari ini Pak, ada 3 golongan. Ada yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali, itulah yang disebut dengan Syiah gitu. Ada lagi yang pro kepada Muawiyah, dan ada lagi yang satu Khawarij, keluar udahlah. Nah, Khawarij inilah muncul namanya Ibnu Muljam yang melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kecewa. Sepeninggal Sayyidina Ali dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan. Sepeninggal Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain itu kala itu tidak mau berbaiat kepada siapa itu Khalifah Yazid, tidak mau. Dan saat itu kelompok yang sangat fanatik dan berusaha setia kepada Sayyidina Ali adanya di Basrah. Kata mereka itu kata orang-orang yang sangat fanatik, yang sangat cinta kepada Sayyidina Ali, berkata kepada Sayyidina Husain, kira-kira bahasa sederhananya begini, wahai Sayyidina Husain, kami sangat menantikan kehadiran Anda, datang saja Anda
ke tempat kami, ke Kufah, ke Basrah. Gitu, datang ke Basrah. Nah, saat itu khalifahnya Khalifah Yazid, sedangkan gubernurnya siapa tadi? Ibnu Ubaidullah. Gitu. Kala itu begitu. Cuma ini saya harus juga menengahi supaya tidak salah paham. Apakah Yazid bin Muawiyah sebagai presiden, sebagai khalifah itu ridho dan memerintahkan kepada gubernur saat itu siapa? Ibnu Ubaidillah untuk melakukan pembunuhan kepada atau penyerangan kepada Sayyidina Husain. Ya. Ternyata kala itu Yazid bin Muawiyah memberikan kewenangan kepada gubernur. Bahasa kita hari ini namanya tidak lagi desentralisasi, tapi ada namanya otonomi daerah. Silahkan gubernur-gubernur melakukan kebijakan sendiri. Ternyata ini Ubaidillah atau maaf siapa tadi? Ibnu Ubaidillah, Ibnu Ziyad atau Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Basrah kala itu, dia punya kreasi di mana dia berusaha untuk melawan segala bentuk pemberontakan. Ditambah lagi ini Ubaidillah bin Ziyad sangat keras, sangat tidak adil dalam memimpin. Nah, ujung-ujungnya ketika Sayyidina Husain, yang jelas-jelas Sayyidina Husain itu adalah cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk bagian dari orang yang diserang oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ini memang sekali lagi gara-gara pengikut setia fanatik Ali yang tadi mengundang Husain ke Basrah. Tapi sayangnya ini pengikutnya Ali karena dia takut, ya, ini jelas-jelas memberontak, mengundang Sayyidina Husain tapi tidak bertanggung jawab. Istilahnya ngumpet gitu, ngundang Sayyidina Husain tapi yang ngundangnya ngumpet, sedangkan yang ngundangnya itu dikenal sebagai pemberontak saat itu karena tidak mau berbaiat. Istilahnya kalau sekarang presiden sudah dilantik, kira-kira begitulah. Ini misal orang sini pro-nya bukan kepada pro presiden yang terpilih, berusaha memberontak, kira-kira gitu ya, nyuruh kepada capres lain yang kalah, sini deh gitu kira-kira. Ternyata ketika diundang, yang ngundangnya ngumpet ya, sedangkan di sini itu mengakui presiden yang sah. Kemudian yang kalah ini kemudian diserang karena memberontak. Nah, ini Sayyidina Husain akhirnya diserang. Sayangnya yang melakukan ini adalah gubernur yang zalim. Sampai-sampai menurut satu riwayat Sayyidina Husain setelah diserang, kepalanya itu dicolok-colok, dipakai tongkat gitulah misalnya. Dan saat itu Sayyidina Anas bin Malik itu sangat tidak suka. Nah, inilah kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak terima. Sayyidina Anas kala itu masih hidup dan beberapa sahabat senior ya, mengingatkan dengan nada yang keras dan tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Nah, itulah sejarahnya bagaimana kemudian hadis ini baru muncul ya. Memang hadis ini berbicara bahwa ada seorang namanya sahabat Aid bin Amr. Ini Aid bin Amr masuk ke tempat atau ke istananya siapa tadi? Ubaidillah bin Ziyad.
Udah tuh kita jelasin. Di sini tidak disebutkan apakah masuk ke tempat Ubaidillah bin Ziyad ini sebelum atau setelah tragedi Karbala. Tidak disebutkan. Tapi di hadis di sini disebutkan bahwa sahabat Aid bin Amr radhiyallahu an datang kepada Ubaidillah bin Ziyad faqala dan maka berkata, "Ai bunayya, hei anakku." Kenapa nyebut anakku anak king? Bunayya itu kan anak king ya, Ananda. Karena beliau Aid bin Amr ini adalah sahabat senior. Usianya saja cukup tua dan usia meninggalnya itu 61 Hijriah dan terjadi Karbala itu tidak jauh di masa-masa itu. Bunayya, anakku, ini sesungguhnya aku sami'tu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau baginda Nabi bersabda, "Inna syarrar ra'i al-hutamatu." Nabi pernah bersabda, "Inna sesungguhnya syarrar ra'i," sejelek-jeleknya ra'a. Ada yang mengartikan ra'a ini secara bahasa artinya para penggembala. Ada yang mengartikan langsung ra'a artinya pemimpin. Karena ada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum setiap kalian ra'in adalah pemimpin, wa kullukum dan setiap pemimpin kalian itu, wa kullukum ra'in mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi atas orang yang dipimpin. Padahal memang makna asal dari kata ro'in artinya penggembala. Kalau diartikan penggembala itu begini Pak, kullukum ro'in, tiap-tiap anjeun eta penggembala, setiap kalian adalah penggembala. Namanya penggembala ngemong apa ngomongnya? Nah, diemong, ngasuh. Setiap kalian adalah pengasuh, setiap kalian adalah ngemong, setiap kalian adalah penggembala. Wa kullukum ra'in, dan setiap penggembala mas'ulun. Kata soal itu kan pertanyaan, akan dimintai pertanggungjawaban an terhadap ra'iyatihi yang digembalanya itu. Lalu diganti dengan bahasa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Atas yang dipimpin itu di hadis ini menggunakan kata ra'iyah, maka kita yang dipimpin disebutlah rakyat. Di rakyat itu tidak bahasa Arab, kecap rakyat teh ya, sekelompok orang yang digembala, sekelompok orang yang dipimpin gitu. Nah, ini Aid mungkin maksudnya nganasehatan gubernur Basrah saat itu yang terkenal jolimnya. Katakanlah ini kayaknya sebelum terjadi nih. Sebab kalau tidak salah tragedi Karbala itu terjadi pada tahun 62 Hijriah ya. Terjadi tahun 62 Hijriah. Ya. Tragedi Karbala itu terjadi diperkirakan 61 atau 62 Hijriah atau sekitar 680 Masehi pada 10 Muharram. Makanya Asyura ada versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada versi Syiah. Dimana versi Syiah itu kan kita tahu lah ya, ada yang menyiksa diri begitu, merasakan penderitaan Sayyidina Husain.
Kalau kita nggak begitu, ya. Kita memperingati 10 Muharram itu karena di 10 Muharram banyak sekali sejarah-sejarah yang terjadi. Pertemuan Adam dan Hawa di Padang Arafah itu 10 Muharram. Kemudian terbebasnya Nabiullah Yunus dari apa itu? Ikan, dari perut ikan, 10 Muharram. Terbebasnya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun itu 10 Muharram. Sampai orang Yahudi di Madinah ketika Nabi Muhammad kali pertama mendapati mereka sedang puasa, itu sebagai bentuk syukur terbebasnya dulu Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Padamnya api yang membakar siapa? Nabi Ibrahim, itu juga 10 Muharram. Berlabuhnya perahu atau bahteranya Nabi Nuh di Bukit Judi setelah sekian lama berada di atas banjir bandang, itu juga 10 Muharram. Kita mah ke situ, tidak ada kaitan dengan itu, ya, tidak ada kaitan dengan tragedi Karbala, tidak ada. Ya, itu mah kelompok Syiah. Kita nggak ke sana kita, ya. Nah, jadi diperkirakan ini hadis disampaikan kembali. Nabi tentu menyampaikannya sudah lama. Iya, mak kira-kira gini lah Pak. Kira-kira ini Aid itu mengingatkan Ubaidillah bin siapa? Ziyad. Kira-kira sebelum terjadi Karbala. Kira-kira prediksi saya begitu. Karena siapa? Aid bin Amr ini wafatnya 61 Hijriah. Kemudian diceritakan lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, gitu kira-kira. Jadi kira-kira beginilah. Misalnya contoh, saya Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan kepada santri-santri atau kepada murid-muridnya Imam Hasan Al-Basri, bahwa dulu ada sahabat Aid ini sahabat yang cukup senior, usianya cukup panjang. Nah, dia pernah mengingatkan, pernah memberikan nasihat kepada gubernur Basrah namanya Ubaidillah bin Ziyad. Gitu. Nah, di sini nggak disebutkan Ubaidillah bin Ziyad itu gubernur, enggak. Ya, makanya kalau cuma baca hadisnya saja, kok di sini tiba-tiba Aid bin Amr masuk ke istana, nggak disebut istana, masuk ke tempatnya Ubaidillah. Ubaidillah nah, maka saya jelaskan, Ubaidillah bin Ziyad itu gubernur Basrah. Ya, ujuk-ujuk mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW. Nah, maka disinilah pentingnya yang menuturkan hadis itu sambil menjelaskan. Makanya kenapa saya panjang-panjang cerita tentang sedikit lah tragedi Karbala, biar nyambung ke situ. Oh, ini Aid bin Amr teh mau memberi nasihat kepada seorang gubernur yang jolim, kepada pemimpin yang jahat. Ya, jahatnya jelas karena dia sudah membantai salah satu cucu kesayangan baginda Nabi SAW, namanya Sayyidina Husain. Saat itu Sayyidina Husain umur 52 atau 54 atau 56, saya lupa ketika dibantai. Nah, Aid bilang begini, inna syarrar ri'ai al-hutamatu. Gubernur, Ubaidillah bin Yazid, inna sesungguhnya syarrar ri'ai, sejelek-jeleknya pemimpin atau sejelek-jeleknya penggembala, al-hutamatu adalah al-hutamah, bukan neraka hutamah di sini itu Pak, ya. Kalau di dalam syarahnya al-hutamah itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang yang bersikap keras kepala ketika menggembala. Gambarannya tuh kieu Pak, ibu dak keur ngangon embe
saking keselna ku pancar ya oleh galah dia oleh tongkat embek teu nurut digebuk itu hutomah gitu. Jadi orang yang sangat bersikap keras dalam penggembalaan. Kalau dia pemimpin, orang yang sangat jolim, yang sangat jahat dalam menggembalakan. Sampai-sampai kalau kata Imam Nawawi, gambaran hutomah teh cek orang manaon ya, siloka lah. Hutomah itu sampai-sampai cara menggiring ke ladang saja, ketika menggiring kambing ke tempat gembalaan dengan cara memberikan makanan dan minuman, sampai-sampai didorong-dorong, dipukul-pukul ya. Maka inilah kata baginda Nabi seperti dituturkan kembali oleh Aid ketika menasehati Ubaidillah bin Yazid. Sesungguhnya sejelek-jeleknya penggembala adalah orang yang menggembala dengan keadaan jolim, itulah hutomah. Inna syarrar ri'ai al-hutomatu, sesungguhnya sejelek-jeleknya pemimpin itu adalah pemimpin yang jolim. Itu maksudnya ya, yang jolim. Fa iyyaka antakuna minhum. Sabda Nabi mah Pak, hadis Nabinya mah itu doang. Inna syarrar ri'ai al-hutomatu, titik segitu doang. Tapi Imam Hasan Al-Basri ingin mengisahkan kisah tentang Aid bin Amr nganasehatan ka pemimpin anu jolim. Dari sini memang pelajarannya faedah dari hadis ini, boleh kita memberikan nasihat kepada pemimpin, terutama pemimpin yang jolim. Cuma memang dalam memberikan nasihat kepada pemimpin itu harus tahu cara dan etikanya. Karena memang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ini dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi begini, Pak. Afdolul jihadi, pang abdolna jihad, kalimatu adlin adalah mengatakan kalimah adil itu maksudnya perkataan yang benar, perkataan atau berkata yang baik, inda sultanin jairin, di hadapan penguasa yang jolim. Jadi kalau kita dekat dengan penguasa yang jolim dan kita mengingatkan dengan kebaikan, itu pang utama-utamana jihad. Nyapan orang mainan mengangkat senjata, kita tidak berperang secara fisik, maka apa yang kita bisa lakukan ya kita memberikan nasihat yang baik. Cuma bagaimana cara memberi nasihat kepada pemimpin itu sekali lagi ada cara ya. Bahkan caranya itu adalah tidak secara terbuka. Misal udah jauh-jauh lah, kita tahu ada kebijakan di tingkat RW atau di tingkat RT yang menurut kita kebijakannya tidak maslahat, cenderungnya kepada jolim ya. T misalnya kita pegang tangannya, T W ya, ketua, punten, saya mau usul, saya mau beri masukan, kebijakan kemarin harusnya dirembukan dulu sebab itu tidak adil untuk kelompok tertentu misalnya. Kita berikan nasihat, jadi bukan di hadapan orang, beri nasihat, mengatakan yang baik kepada pemimpin itu bukan secara terang-terangan, tapi tarik, ajak ngopi, ajak ngobrol, Kang, itu kebijakan nggak baik. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang lebih buruk. Kalau kita mengatakan di depan orang banyak,
khawatir dia malah akan menentang, khawatir dia tidak terima. Karena bagaimanapun pemimpin memiliki muruah, cara etika yang baik, panggil, berikan nasihat. Ya, kalau perlu kesana kemari dulu, pakai kiasan-kiasan, baru masuk ke titik. Maklum pan pemimpin sok yang diangkat heula gitu. Ini cara saja, cara teknik, ya, trik, ya, baru masuk. Gitu. Bisa saja kita mengatakan to the point, langsung ke poinnya. Masalahnya diterima atau enggak. Kita harus tahu dulu bagaimana kecenderungan, kebiasaan pemimpin kita ini. Kudu hati-hati. Sadaya lagi kudu make etika, sadaya lagi kudu make adab, make siasah, komodi politik. Nah bahasa Arabnya politik, siasah, strategi. Kudu hati-hati, pelan-pelan. Sama seperti dakwah juga pakai siasat. Ya. Seperti halnya tadi memberikan nasihat, tidak benar dan tidak baik ketika saya tahu hal yang tidak baik, hal yang tidak benar secara pribadi. Misal saya lihat salah satu jamaah melakukan keburukan, lantas saya mengingatkan di depan forum, di depan umum, seperti saat ini, seperti sekarang ini, bahkan dengan menyebut nama si fulan. Atau meskipun tidak menyebut nama si fulan, tapi orang-orang tahu bahwa hal itu mengarah kepada si fulan itu. Ini tidak benar. Kalau saya melakukan itu, yang bersangkutan pasti akan dendam kepada saya. Boro-boro maksud dan tujuan saya, sampai yang ada malah menjadi-jadi memberontak. Nah, maka butuh siasat. Begitupun Bapak atau kita semua dalam memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada para pemimpin kita. Ya gunakanlah saluran-saluran, cara-cara yang sesuai. Kalau sekarang mungkin kita punya pemimpin-pemimpin, entah itu dari tingkat gubernur atau bupati mungkin ya, sampai ke atas, sampai ke presiden. Sekarang mungkin salurannya, karena negara-negara demokrasi, ya silakan gunakan saluran-salurannya. Dia ada sosial media, ada kotak saran, ya kita sampaikan, tentu dengan cara baik gitu. Jadi A'id bin Amr menyampaikan sabda Nabi cuma segitu doang. Inna syarrar ri'ai al-hutamatu. Sesungguhnya sejelek-jeleknya penggembala adalah al-hutamah. Al-hutamah adalah penggembala yang jolim dengan cara memukul, mengarahkan dengan memukul, ngasih makan juga dengan cara yang tidak baik. Maka sejelek-jeleknya pemimpin juga al-hutamah. Apa pesan A'id bin Amr kepada Ubaidillah bin Yazid? Ya, Ubaidillah bin Ziyad, maaf. Fa iyyaka an takuna minhum, fa iyyaka, maka awas, berhati-hatilah kamu, an takuna minhum, kamu menjadi seperti mereka. Kenapa saya tadi menduga ini pesan A'id disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad bukan setelah tragedi Karbala? Karena siapa ini sahabatnya A'id mewanti-wanti kahade tuan, jangan sampai tuan seperti mereka yang disabdakan Nabi, sejelek-jeleknya pemimpin. Ya tapi nges di nasehatan, nges diingetkeun supaya tong kitu. Ngecek orang memberen ka presiden. Awas Pak Presiden, jangan sampai Pak Presiden termasuk pemimpin yang korupsi, kira-kira gitulah. Gitu. Nah, ini juga A'id mengingatkan gitu, fa iyyaka an takuna minhum, maka awas jangan sampai Anda menjadi minhum, termasuk mereka, seperti syarrur ri'a tadi, sejelek-jeleknya pemimpin. Faqala,
Lantas kata Ubaidillah bin Ziyad lahu kepada sahabat namanya A'id. Ini Ubaidillah Pak tidak hidup di zaman Nabi, tidak, tapi hidupnya di masa tabi'in, sehingga bergurunya kepada para sahabat. Apa kata Ubaidillah? Ijlis, duduk. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya gambarkan ini Ubaidillah ketika dinasihati itu tidak terima, ya, tidak senang dinasihati begitu. Nah, kenapa? Ya karena perangainya yang buruk, perangainya yang jelek, etikanya yang jelek sebagai seorang pemimpin. Makanya digambarkan ini Ubaidillah bin Ziyad ijlis, padahal kita tahu A'id bin Amr adalah sahabat yang kala itu usianya cukup sepuh, ya, kakolot tersopan gitu, sampai nyebut ijlis, duduk anda. Fa innama, karena sesungguhnya anta min nukhalati ashabi Muhammadin, anda itu cuma antah, bahasa Indonesia antah bahasa Indonesianya itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lamun orang ibu napi beas eklang ditapi bagelama supaya misahkeun tina naon, gabah, ya kan, lain gabah nanti karena anu kos gabah teh namina. Nah, pokoknya mah ditapi teh misahkeun tina kotoran, termasuk ada yang belum jadi beras, ya, berarti naon, masih jiga pare atau gabah, jadi gabahnya. Duh, ibaratna beas anjeun mah gitunya min nukholati ashabi Muhammadin, tah beas-beas teh para sahabat, anjeun mah nukholah, sampai gitu Pak ngaremehkeun A'id bin Amr. Anjeun mah ngan saukur gabah di kalangan sahabat baginda Nabi. Coba ngomong gitu, berarti kita boleh kesankan ini Ubaidillah bin Ziyad kumaha kira-kira, hormat atau henteu ka sahabat A'id? Itu jolim, bahkan bahasa nangit tengeunah pan, bahasanya saja tidak enak gitu ya. Ijlis, duduk. Fa innama anta, sesungguhnya anda min nukhalati ashabi Muhammadin, anda cuma nukholah. Nukholah itu antah itu tadi jika gabah keneh gitu. Duh, kamu mah cuma hanya naonnya, ya, sahabat yang tidak, ya, ecek-ecek lah kira-kira gitu ya. Ya, ibaratnya gabah di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya berani mengesankan ini Ubaidillah termasuk pemimpin yang zalim, ya, sampai mengatakan kepada sahabat saja itu tidak sopan. Faqala, maka jawab sahabat A'id bin Amr, wahal kanat, wahal dan apakah kanat ada, lahum di kalangan para sahabat, di kalangan mereka, yakni kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nukholatun, apa tadi nukholah secara bahasa gabah gitunya. Emang ada di kalangan sahabat itu nukholah, gabah ibaratna, atau sahabat yang ecek-ecek, atau sahabat yang terabaikan, sahabat yang terbuang? Emang ada? Ya, bahkan kita saja tadi mengatakan ketika ada pertentangan sahabat Ali dan Muawiyah, kita mengatakan dua-duanya sedang berijtihad. Mun bener pahalana dua, mun salah pahalana hiji. Mun bener pahalana dua, satu pahala karena dia berijtihad, dua pahala karena bener.
Kalau salah, pahalanya cuma satu, pahala atas ijtihad. Dia berbuat ijtihad itu menang pahala walaupun salah, selama rangkaian dalam berijtihad itu ditempuh dengan benar. Gitu. Maka kita mengatakan ijtihad dua-duanya itu memiliki potensi benar dan salah, tapi masing-masing punya nilai, sama-sama berijtihad gitu. Dan kita menghargai itu sahabat gitu. Maka kata Aid, emang aya sahabat anu disebut nukholah, sahabat ibaratnya jiga gabah atau sahabat yang terabaikan. Innama kanatin nukholatu ba'dahum, sesungguhnya kata Aid, yang terabaikan adalah orang-orang ba'dahum yang hidup sesudah mereka. Jangan, pan lebih ngora. Tadi wungkul Aid mengatakan dengan sebutan ai bunayya teh pak anak king, cek Sunda nama Ananda gitu. Kira-kira misalnya ini ada presiden senior umurnya 90 tahun bilang kepada yang lebih muda walaupun sedang menjabat presiden, dek presiden lah, kira-kira manggil nak gitu, nak presiden, kira-kira gitunya, kira-kira begitu. Ini apalagi ini, emang nak ada sahabat yang termasuk tadi kamu sebutkan itu, sahabat yang terabaikan diibaratkan seperti gabah, ya. Sesungguhnya innama kanatin nukholah, sesungguhnya nu disebut terabaikan mah mun arek oge ba'dahum adalah orang yang setelah mereka, karena tidak hidup sejaman dengan Nabi. Wa fi ghairihim, dan selain dari golongan mereka. Padahal para bapak jamaah sekalian, ini Ubaidillah berguru kepada orang-orang yang dikatakan tadi nukholah, yang dikatakan juga sahabat. Nah, inilah para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang merupakan isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nu mana? Kepan tadi Imam Hasan Al-Basri menceritakan ada sahabat namanya Aid bin Amr mengingatkan, menasehati amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin yang zolim dengan mengatakan inna syarrar ri'ai al-hutomah. Kemudian terjadi dialog. Nah, rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Nah, apa faedah atau pelajaran dari hadis ini? Pertama, semangatnya para sahabat seperti Aid bin Amr sebagaimana yang dikisahkan oleh ulama kalangan tabi'in, yakni Imam Hasan Al-Basri, bahwa Aid ini berpegang teguh sungguh-sungguh dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu poinnya. Walaupun saya menceritakan tentang Karbala, ya. Apa yang saya ceritakan ini Bapak-bapak bisa konfirmasi di beberapa kitab, ya, bahkan kalau malah semacam kitab itu tinggal searching lah zaman sekarang begitu, ya, gitu, supaya tidak salah paham, karena memang yang saya jelaskan ini lebih ke politis gitu, ya, sesuai dengan sejarah masa lalu. Kemudian yang kedua, dengan hadirnya Aid bin Amr yang mengingatkan Ubaidillah bin bin Ziyad, awas, beda Ziyad dengan Yazid. Kalau Yazid itu gubernurnya, Pak, Yazid gubernurnya, ya, ini kan yang diingetin siapa? Yazid itu khalifahnya, Yazid itu khalifahnya, gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad. Karena Ubaidillah bin Ziyad ini pernah jadi gubernur di Basrah, di Kufah, dan di Khurasan gitu. Dan sayangnya memimpinnya dengan zolim gitu, ya. Nah, para sahabat itu ternyata hebat, mentalitas dan berjiwa pemimpin, wibawa,
walaupun dihinakan oleh siapa? Oleh Ubaidillah, tetap punya wibawa dan tetap berani ya. Dan para sahabat tentu kita maklum bersama, beliau-beliau radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang diberikan keutamaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau-beliau itu sebagaimana sabda Nabi adalah sebaik-baik ya, sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi itu adalah para sahabat gitu. Dan tidak ada satupun sahabat yang terjatuh pada kehinaan dan keterpurukan. Maka yang disebut sahabat itu hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, belajar kepada Nabi, dan meninggal pun dalam keadaan membawa iman Islam. Ya kenapa dikisahkan sampai sekarang? Karena Aid itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah begitu. Sehingga beliau kemudian hadisnya diriwayatkan dan dikutip dalam kitab Sahih Muslim. Yang ketiga, ini hadis kalau boleh saya bilang merupakan pelajaran yang sangat penting tentang metode memperbaiki keadaan umat. Cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya adalah dengan nasihat kepada jalan yang lurus. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar dengan ketulusan dan kelemah lembutan. Ya, tidak ujug-ujug melakukan peperangan, tidak, tapi dengan memberi nasihat dulu. Maka awas kalau kita menemukan satu kemungkaran, saya tidak mengajarkan demonstrasi, tidak mengajarkan peperangan, tidak mengajarkan makar, tidak, tapi sebagaimana yang kita pelajari dalam bab 23 kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwa para sahabat, para tabi'in ternyata dengan cara memberikan nasihat, dengan cara tagyir, mengubah kemungkaran dengan kebaikan. Kalau dirasa ada yang tidak sesuai, sok sampeurkeun. Jangan diumbar, jangan dulu diumbar di depan publik, jangan di depan jangan. Muncul orang karak cenah jeung cenah sampeurkeun. Pak RT cenah kieu jeung cenah kitu, abdi bade tabayun ye, bade konfirmasi, leres henteu. Ieu macan leres, geus rek ngin gerakan-gerakan entong. Jangan. Misalnya ada pemimpin baru RT atau RW atau desa lah atau apa, karak naon ecek jeung ecek, urang geus ngerespon menanggapinya dengan, "Wah, kita bikin gerakan walaka." Tabayun heula, bener teh Pak RT, bener teh Pak RW, bener teh Pak Kadus, lamun Kadus umah misal, Pak Kuwu, bener teh kitu heula tabayun. Mun teu bener sakirana bener-bener teu bener, nya karak nasehatan, ubah dengan pantar kamari teh geus belajar, dengan tangan maksudnya kekuasaan, nggak mampu dengan lisannya tadi dengan nasihat, teu wani atuh ku hate ingkar bahwa orang teh sepakat karena kos gitu lain langsung tiba-tiba ngin, oh orang ngin gerakan yuk, orang ngin gerakan, orang mun perlu ngin RT tandingan, wow lah gitu. Jangan ya, saya tidak mengajarkan yang seperti itu. Seperti halnya juga para sahabat tidak langsung begitu, tapi dengan cara-cara tertentu. Mun aya teu cocok sok badamikeun, tong walakan ngajauh heula, sok babarengan. Ya RT sok lamun cek urang teu setuju, hayu babarengan. Naon we eta malah bapak di kantor, aya kepanitiaan, bapak di mana sajalah. Ya ini contoh polanya saja. Jadi ayolah sing guyub, di mana wae ge kudu guyub ya. Ulah mentang-mentang presiden baru misalnya ya ngieun deui kelompok, gubernur baru ngieun deui kelompok nu beda, jangan. Ayo ambil kemaslahatan bersama. Kemudian pelajaran yang keberapa ya? Pelajaran yang keempat berarti tadi ada kata-kata ay bunayya, hei anaking, berarti ada pelajaran, anjuran dan motivasi bagi para sepuh-sepuh, bagi para senior-senior, apalagi bagi para orang tua untuk mengingatkan. Meskipun bapak misalnya ya
bapak lebih sepuh, melihat ketua RT umurnya 40-an, bapak 60-an, berikan nasihat dengan baik. Tong mentang-mentang lebih senior, jangan bapak mak kudu tong gitu. Tetap jika kolot ke anak dengan kasih sayang. Mun sakirana teu bener panggil. Jangan ka dia, ayo orang ngopi bareng. Jangan kuduna kieu gitu. Itu dari hadis ini kita bisa tangkap. Yang kelima, tentu dari hadis ini ada pelajaran mesti waspada terhadap perilaku kejoliman, apalagi kalau ada kesempatan untuk melakukan kejoliman, awas, ulah melakukan itu. Makanya ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ketua apa sajalah, jangan mentang-mentang ketua. Ingat, itu istilah sekarang naon ya, kolektif, kolegial, lain saurang, tapi ada bersama-sama, ada musyawarah, libatkeun. Maaf Pak, bukan nyindir ketua RT, ketua RW, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Bukan nyindir ketua DKM, nggak, ini contoh kade. Ulah kaing iman, ini siapapun, maaf ya, mau ketua apapun, mau kepala desa, mau camat, pejabat apapun, sok kita tidak sendiri, kita kan dipilih untuk bersama-sama. Ya, ayo musyawarah pan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bebarengan. Ayo bereskeun bebarengan aya nu ge ulah sorangan, ayo bebarengan begitu. Inilah pelajarannya. Kenapa? Karena kalau udah sendiri kumakarep sorangan khawatir kumakarep bisi jolim gitu, bisi mah. Makanya libatkan umaya ya sekretaris, umaya bendahara gitu, libatkan gitu. Dan terakhir, sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan kepada sesamanya adalah yang menyenangkan, yang membagi kebaikan dengan penuh kesantunan dan kelembutan. Artinya bahwa kita mere nyaho nganasehatan teh lain ijid lain, kudu diawali ku hati anu bersih, niat rek ngabenerkeun, rek mata, rek supaya ieu teh bener. Ulah mentang-mentang orang kamari ketua RT demisioner senior, RT anyar, teh keur urang mah kieu teh, kuduna kieu entong. Kudu niat bener, tulus ya. Apapun itu ya, bapak di posisi apapun mengingatkan ketika tidak lagi menjadi pemimpin, ngingetkeun ke junior, ngingetkeun kudu bener. Insya Allah mun niatna bener oge, bapak pasti dijadikan sebagai penasehat, pasti dijadikan tempat bertanya dan dimintai nasihat gitu. Tapi lamun orang ngingetkeun atau bener, moal deui kadinya kan gitu. Itulah para bapak pelajaran dari hadis yang kita bahas ini. Kira-kira paham ya Pak? Saya mohon maaf tidak ke siapa-siapa, tidak, karena saya berusaha menjaga supaya tidak ada yang merasa tersinggung. Saya mah tidak menyinggung, mana tidak, ima kernata niti orang sadaya di posisi mana wae. Jadi tidak ada maksud apapun, tujuannya supaya para bapak utamanya yang diamanai selaku pemimpin, ketua, rois, kesepuan atau apapun bisa menggunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mangga. Oh, khusyuk. Tapi ini masalahnya kalau di sholat anak-anak banyak nih. Mohon. Kita dari awal ditahu mereka berarti yang bersana. Tapi ada pelaksananya. Sudah baik lah, bahkan ada mau jualan kata-kata yang menjadi kejolok untuk itu gimana sih? Kita tahu saja nggak bagus juga. Mohon. Baik. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Nih mohon izin nih. Kebetulan juga kan ada kepengurusan baru nih DKM. Pan baheula mah ayat DKM salat 5 waktu mah jalan wae. Nah,
Dengan adanya DKM itu menjadi koordinator memakmurkan masjid, diselenggarakanlah pengajian, ditatalah berjamaah. Kumaha bisa saja kita tambahi ada beberapa peringatan di depan, seperti halnya peringatan matikan HP, tidak mengganggu dan sebagainya, gitu kan. Ini makan sebagai ikhtiar, minimal satu ikhtiar ditempuh dengan cara ada bahasa-bahasa yang mengingatkan anak-anak dan orang tua. Carilah misalnya, googling lah, misalnya kata-kata mengingatkan di masjid untuk anak, stiker ditempel katingali. Misalnya buat anak, mohon anak-anak untuk tertib, atau ayat deui misalnya mohon kepada orang tua untuk menertibkan putra putrinya. Nah, omelah eta mah. Jadi gugur kewajiban orang, kewajiban kita yang diamanahi kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir mengingatkan anak-anak. Jadi memang awalnya Pak berawal dari orang tua sih, berawal dari orang tua. Maka ayo kita semua, tidak kepada orang secara pribadi tapi semuanya, ayo kita yang merasa punya anak, ayo diingatkan, jang, dek, nak, kakak, nanti kalau ke masjid tidak ribut ya. Si Edi mah mangan geus kapanggih na eta tah, gitu. Tapi setidaknya kan kita tunai gitu, tertunaikan kewajiban orang, gugur kewajiban orang, ingatkan gitu. Tapi tong eureun sakali, dua kali, tilu, terus karena naon, jang, mun ribut nu era bapak keneh. Ya kan kalau belum balik masih siapa tanggungannya? Orang tua. Jadi wayahna jang ulang ngisinkeun, jangan mempermalukan bapak, jangan. Gitu. Satu. Yang kedua, tugas ayo para asatid anu mamatahan murang kali ngaji maghrib, naon lah diingatkan. Yang ketiga, tadi DKM memberikan apa namanya? Apalah stiker atau peringatan seperti halnya masuk masjid, jaga kebersihan, batas suci dan sebagainya. Nah, tambahan eta terutama ketika khatib berkhutbah. Teknis lainnya pribadi-pribadi Bapak, Pak, ini diantara teknis saja sih Pak sebenarnya. Ini juga memang tidak bisa 100% dilakukan. Misalnya nih salat maghrib, kan rame salat maghrib meureun barudak teh. Misalnya anak kecil satu disisipi dua orang dewasa, ya. Satu anak kecil dua orang dewasa, satu anak kecil dua orang dewasa, gitu. Sebab naon? Mun barudak leutik doang, hayu we usil, goyang, pabareok akhirna mah, ya. Kalau satu anak dua orang tua minimal dia mau begini juga jauh, lewat belakang mau usil lewat belakang, jahit lewat belakang jauh, minimal dua. Ini memang teknis, ya. Praknama kadang sok hese, minimal kita tidak membarengkan anak kecil semua, gitu. Cara yang keempat, kita bisa membentuk mun aya satgas barudak gitu ya, yang geus percayakeun. Jang lamun ujang bisa menjaga berjamaah ku bapak rek dibere coklat kumaha lah gitu nya. Nah, ini kita mah supaya anak-anak juga serius. Keun walaka tong dicaram tapi diingatkan. Maksud dicaram teh tong dicarekan bisi budak engke tadek di masjid gitu ya. Ya, diingatkan. Lain dicarek, lain dicaram dalam arti tidak tetap dinasehati tapi tidak dimarah-marahi. Ya, kudu dibeli heula hatena budak mah. Mus kabeuli hatena mah insyaallah. Nah, ini mungkin bagian ikhtiar, Pak. Banyaklah, saya yakin Bapak punya kreativitas cara dalam mendidik, mengarahkan anak-anak kita supaya sholat sehingga benar. Termasuk juga imam sering mengingatkan sawu, suku, pakum dan sebagainya, adik-adik, anak-anak untuk tertib, tidak berisik, kira-kira itu. Itu tidak satu tapi banyak cara. Itu saja. Yang jelas masing-masing kita punya kewajiban, tanggung jawab. Ayo sok ingatkan murang kali orang di imah. Itu termasuk mun bisa mah nu can disunatan mau ulah ka bawah ka masjid, hitunya mun bisa mah.
sebab ada pandangan yang mengatakan itu mau najis gitu. Mun bisa mah itunya gitu. Dan kalau bisa juga yang anak-anak kecil belum bisa kita kendalikan, bisi lulumpatan ke sholat orang lulumpatan ngaganggu, mun bisa maaf nih saya tidak tahu seharian di sini ini mun bisa, sekali lagi jangan tersinggung, mun bisa mah untuk menjaga kondusivitas kehusuan tadi, kekhidmatan dalam ibadah, mun bisa mah dikondisikan gitu geus weh. Misalnya mun 3 tahun 4 tahun mah jeung mamah we nya di imah kira-kira gitu, kecuali sudah dididik dari rumah bawa ke masjid sudah aman gitu. Sekali lagi saya tidak ada maksud kepada siapapun menyindir, tidak, tapi ini untuk semuanya ya. Itu banyak, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unta wa takar wa subhanallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dan fatah barokahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.